Penyetaraan reaksi redoks ini dipelajari di kelas 12 setelah bab sifat koligatif larutan. Jadi nanti setelah kalian belajar sifat koligatif larutan, kalian akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Oke, pertama untuk stepnya penyetaraan reaksi redoks itu, kalau dengan cara setengah reaksi berarti kita harus split ya, reaksinya harus kita split menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kita split menjadi dua reaksi. Kemudian nanti kita harus samakan jumlah atom oksigen yang biloksnya berubah. Nah, jadi biasanya kan kalau hidrogen sama oksigen itu biloksnya nggak berubah nih biasanya ya pada umumnya. Jadi kita tinggal nyamain aja jumlah atom selain hidrogen sama oksigen. Kemudian kita samain oksigennya dengan H2O di ruas yang mana. Nah, kalau misalkan suasananya asam, itu di ruas yang kekurangan oksigen, kalau suasananya basah, di yang kelebihan oksigen. Lalu selanjutnya, kita samakan jumlah atom H. Nah, kita samakan jumlah atom H dengan apa? Kalau asam dengan H+, kalau basa dengan OH-. Ya, gitu. Oke, selanjutnya kita samakan muatan dengan elektron dan kita samakan elektronnya bisa dengan cara kali silang atau kita cari KPK-nya gitu ya. Kemudian kita jumlahkan reaksinya. Nah, atau kalian bisa pakai cara asam dulu. Nanti kalau pengen cara basa tinggal tambahin OH- di kedua ruas. Ya, gitu teman-teman. Oke, contohnya kita langsung ke contoh aja ya. Nah, jadi teman-teman semua yang nonton live aku silahkan handphonenya dibuat landscape ya, biar bisa lebih jelas melihatnya. Karena ini aku posisinya sengaja dibikin seperti ini, biar aku nulisnya nggak kagok ya. Soalnya kalau kayak biasa tuh agak kagok nulisnya. Ya, oke. Siap? Kita mulai untuk contoh soalnya. Kak, ajarin cara menentukan logam dan non-logam. Nah, itu di ikatan kimia ya, besok kalau nggak salah ya jadwalnya. Jadi insya Allah aku 1 minggu ke depan ini sudah buat jadwal live yang terjadwal beserta materinya ya teman-teman ya. Jadi untuk materi malam ini itu agendanya adalah membahas tentang penyetaraan reaksi redoks gitu. Oke, di sini ada suatu reaksi diminta dalam suasana asam, kita harus setarakan reaksi ini ya. Yang pertama itu reaksinya kita split dulu menjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, berarti untuk mengetahui yang mana reduksi, yang mana oksidasi, kita harus cek dulu biloksnya ya, teman-teman. Oke, kita akan cek dulu biloksnya. Nah, di sini oksigen itu biloksnya sama dengan -2. Oksigennya ada 4, -2 kali 4 sama dengan -8. Biar sama dengan -2, maka karbonnya harus +6. Karena karbonnya ada 2, dibagi 2 jadi +3. Ya, di sebelah kanan oksigen -2 kali 2 -4. Berarti karbonnya biar sama dengan 0 itu adalah +4. Nah, berarti dari +3 ke +4 naik atau turun? Naik, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, kalau kita udah dapat salah satu aja, berarti kita tinggal nggak usah cek yang satunya lagi, kita langsung tulis aja ya. Kak, maaf mau tanya itu pakai aplikasi apa? Aku pakai aplikasi Colanote. Nah, ini bukan bawaan tablet ya, jadi harus diinstal sendiri. Kita tulis ya teman-teman, C2O42- menjadi CO2. Nah, ini adalah yang oksidasi. Yang reduksinya berarti CR-nya. CR2O72- menjadi CR3+. Ya, gitu. Ini materi penyetaraan reaksi redoks cara setengah reaksi. Ya, setelah kita split menjadi dua reaksinya, nih kan step pertama tulis reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah. Oke. Setelah kita tulis secara terpisah, setarakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Nah, ini sengaja ya aku bikin step by step kayak gini tuh biar kalian paham apa dulu yang harus dilakukan ya. Nah, berarti di sini
setarakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Nah, tadi itu adalah selain hidrogen dan oksigen ya, teman-teman. Kak, kenapa bisa plus 6? Yang mana? Ini kenapa bisa plus 6? Karena kan min 8 ditambah berapa biar sama dengan min 2, itu sama dengan plus 6. Ya enggak? Ya, jadi ini adalah cara untuk menentukan bilox. Gitu. Ya, jadi biar kalian udah lancar di penyetaraan reaksinya, kalian harus udah lancar juga menentukan biloxnya. Ya, gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kita step pertama udah kita bagi jadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kemudian step yang kedua, kita mau menyetarakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Kita lihat CR, jumlah atom ya, jumlahnya. Kita lihat CR di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti kita kalikan 2. Oke, kemudian karbon. Di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti kita kalikan 2 juga di kanan. Ya. Kenapa yang Cr2O7 reduksi, Kak? Kan juga plus biloxnya. Reduksi itu apa? Reduksi itu biloxnya turun. Kalau oksidasi biloxnya naik. Nah, jadi kan yang namanya reaksi itu ada dalam satu reaksi itu ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Jadi kalau misalkan yang ini oksidasi, otomatis yang ini reduksi gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian mau cek biloxnya nggak apa-apa, boleh. Misalkan nih min 2 kali 7 min 14. Biar sama dengan min 2, berarti CR-nya plus 12. Karena CR-nya ada 2, dibagi 2 jadi plus 6. Nah, dari plus 6, di sini berapa? Di sini plus 3. Nah, gitu kan? Berarti kan biloxnya turun ya. Dari plus 6 jadi plus 3, turun. Berarti dia adalah reduksi gitu. Ya, itulah kenapa Cr2O7 2-nya adalah reduksi. Ya, jadi bukan hanya dilihat dari dia tuh positif atau negatif, tapi dilihat dari biloxnya itu naik atau turun. Iya, betul. Kalau bilox C-nya naik, berarti oksidasi iya. Jadi kalau biloxnya naik, oksidasi. Kalau biloxnya turun, reduksi. Ya. Oke. Sudah ya, kita udah samakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Ini udah kita kasih koefisien. Ya, setelah itu, step selanjutnya apa? Samakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O di yang kekurangan O. Samakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O di yang kekurangan O. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Di kiri oksigennya ada berapa? Ada 7. Di kanan nggak ada oksigennya. Berarti kita tambahin. Berapa? 7 H2O. Kenapa, Kak? H2O-nya 7. Karena biar oksigennya sama. Ya, kan di kiri oksigennya ada 7 nih. Ya kan? Nah, berarti biar sama, di kanan harus tambahin 7H2O. Ya, kalau yang bawah, di kiri oksigennya 4, di kanan 2 kali 2 juga 4. Nah, berarti perlu nambahin H2O nggak yang bawah? Nggak perlu, karena udah sama oksigennya gitu. Jadi, nambahin H2O itu hanya untuk menyamakan oksigen. Ya, oke, step selanjutnya apa? Step Step selanjutnya adalah tambahkan H+ untuk menyamakan H. Tambahkan H+ untuk menyamakan H. Kita lihat nih, yang atas H-nya ada berapa? 7 kali 2, 14. Nah, di kiri ada H-nya enggak? Enggak ada, berarti kita tambahkan 14 H+ di sebelah kiri. Ya, kalau yang bawah ada H-nya nggak di kanan? Nggak ada. Di kiri juga nggak ada. Berarti ya udah, nggak usah ditambah H+, ya. Kemudian step selanjutnya, samakan muatan dengan elektron. Nah, ini dia nih yang biasanya agak tricky, itu adalah ngecek muatan, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau ngecek muatan itu, caranya adalah muatan dikali koefisien. Muatan dikali koefisien ya. Jadi di sini ada apa? Plus 1 kali plus 14
plus 1 kali 14 sama dengan plus 14. Kemudian min 2 kali 1 sama dengan min 2. Plus 14 ditambah min 2 itu kan sama dengan plus 12 kan? Ya, jadi di sebelah kiri total muatannya plus 12. Di sebelah kanan plus 3 kali 2 sama dengan plus 6. Nah, di kiri plus 12, di kanan plus 6. Kita harus tambahin berapa elektron di sebelah mana? Nah, ingat ya teman-teman, elektron itu muatannya adalah min 1. Kita lihat nih selisihnya. Plus 12 sama plus 6, itu kan selisihnya 6 kan? Nah, maka kita harus tambahkan 6 elektron. Di mana nambahinnya? Di yang lebih positif, karena kita mau nambahin elektron. Ya, elektron itu kan muatannya negatif, jadi kita harus menambahkannya di ruas yang lebih positif. Berarti kita tambahkan di sini sebanyak 6 elektron. Ya, biar jadi sama. Ya, jadi pada akhirnya nanti muatannya plus min 6 di sini kan? Ya enggak? Min 6 ditambah min 2, min 8. Min 8 ditambah plus 14 sama dengan plus 6. Ya, jadi sama ya. Di kiri sama di kanan muatannya sama. Ya, karena memang tujuan menambahkan elektron ini untuk menyamakan muatannya gitu. Kemudian yang oksigen, yang oksidasi yang bawah, kita cek di sebelah kiri muatannya berapa? Min 2 kali 1 min 2. Di sebelah kanan muatannya berapa? Nah, ini CO2-nya nggak bermuatan, berarti 0 ya. Berarti tambahin berapa elektron di mana, teman-teman? Ayo. Ayo jawab. Tambahin berapa elektron di sebelah mana? Di kiri atau di kanan? Ingat, nambahin elektron itu sesuai selisihnya di yang lebih positif. Sesuai selisihnya di ruas yang lebih positif. Yang mana? Kiri nambah 2 elektron. Kurang tepat. Di kanan. Iya, kalau kita nambah elektron di kiri, nanti nambah negatif ruas kirinya. Ya enggak? Iya, jadi kita harus tambahinnya di ruas kanan sebanyak 2 elektron. Gitu. Ya, setelah itu samakan elektron dengan cara kali silang. Nah, jadi boleh kali silang ya, boleh juga. Nih, boleh kali silang, boleh juga KPK-nya aja sih sebenarnya teman-teman. Disamain ya. Ini kan 6. Ini 2. Ini 6, ini 2. Nah, berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 3, biar nanti sama-sama 6 elektron gitu. Ya, biar elektronnya sama. Nah, berarti setelah itu kita tulis ulang teman-teman ya. Berarti 6 kali 1, 6 elektron, ditambah 14 H+, ditambah Cr2O7 2-, menjadi 2 Cr3+, ditambah 7 H2O ya. Kemudian yang bawahnya dikali 3 semuanya. 3 C2O4 2- menjadi 6 CO2 ditambah 6 elektron. Nah, ini 6 elektron, ini juga 6 elektron, jadi dicoret. Ya, setelah itu reaksinya kita jumlahkan, teman-teman. Ya, kita jumlahkan semua yang di ruas kiri ditulis di kiri, semua yang di ruas kanan ditulis di kanan. Oke, berarti di kiri ada 14 H+, ditambah Cr2O7 2-, ditambah 3 C2O4 2-, menjadi 2 Cr3+, ditambah 7 H2O, ditambah 6 CO2. Nah, gini. Ya, Kak ada channel YouTube gak? Ada, tapi aku belum posting video full gitu, baru YouTube short aja. Yuk mampir ya ke channel YouTube aku. Namanya sama kok, Chem Fitri Study. Kakak nggak ngajar termokimia. Ngajar, aku ngajar
private. Jadi materi apa aja yang SMA itu aku bisa. Ya, gitu teman-teman. Jadi kita sekarang cek nih, bener gak udah setara reaksinya? Cara ceknya gimana? Nah, syarat reaksi redoks itu udah setara adalah jumlahnya sama dan muatannya juga sama. Ya, antara ruas kiri dan ruas kanan ya. Berarti di kiri H-nya ada 14, di kanan H-nya juga 14 ya, 2 kali 7. Kemudian CR-nya di sebelah kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Kemudian karbonnya di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Oksigennya di kiri ada 7, ya. 7 ditambah 4 kali 3, 12, berarti di sebelah kiri ada 19. Di sebelah kanan 7, ditambah 2 kali 6, 12, jadi 19. Ya, nah berarti sebelah kiri 19, sebelah kanan 19. Udah sama ya oksigennya. Oke, kemudian muatannya di kiri plus 1 kali 14 plus 14 ditambah min 2 ditambah min 6. Ya kan? Min 2 kali 1 min 2, min 2 kali 3 min 6. Kemudian di kanan plus 3 kali 2 plus 6. Ini 0, ini 0. Ya, jadi di kiri plus 6, di kanan juga plus 6. Gitu. Ya, nah kalau misalkan suasana basah itu kita tinggal tambahkan aja OH- di kedua ruas. Nambahin OH- itu sebanyak H+. Nah, jadi nanti di sebelah kiri kita tambahin OH-nya 14 ya. 14 OH- ditambah 14 H+, ditambah C2O7 CR 2O7 2- ditambah 3 C2O4 2- menjadi 2 CR3 plus ditambah 7 H2O ditambah 6 CO2 ditambah 14 OH-. Ya, jadi OH-nya itu ditambahkan di ruas kanan dan ruas kiri sejumlah H+. Nah, karena OH- dan H+ itu kan jadi 14 H2O ya. Ya kan? Jadi H2O di kiri bisa dicoret sama H2O di kanan. Berarti sisanya 7 H2O. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman sebelum kita lanjut ke contoh soal yang lain? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, contoh lain. Bentar ya, aku hapus dulu. Nah, kalau tadi kan aku jelasinnya step by step banget ya. Nah, sekarang kita nggak step by step banget ya. Kita langsung bikin jadi beberapa baris aja ya, teman-teman. Oke, step yang pertama kita cek dulu biloxnya, gitu aja ya. Kita cek dulu biloxnya. Berarti di sini kita cek dulu biloxnya. Mn oksigen itu min 2 kali 4 sama dengan min 8. Berarti Mn-nya berapa? Biar sama dengan min 1, berarti adalah plus 7. Kemudian oksigen min 2 kali 4 min 8, biar sama dengan min 2, berarti karbonnya plus 6. Ada 2 plus 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Ya, kemudian Mn yang ini, oksigen min 2 kali 2 min 4, biar sama dengan 0, berarti Mn-nya plus 4. Oksigen min 2 kali 2 min 4 biar sama dengan 0, berarti karbonnya plus 4. Nah, sekarang kita lihat ya. Mn.
Dari plus 7 ke plus 4, naik atau turun? Dari plus 7 ke plus 4, dari plus 7 ke plus 4 turun, berarti reduksi. Ya, dari plus 3 ke plus 4 naik, berarti oksidasi. Nah, setelah itu kita split. Ya, berarti yang reduksi itu adalah MnO4- menjadi MnO2. Yang oksidasi C2O42- menjadi CO2. Ya. Nah, setelah itu step yang pertama kan udah nih, kita tulis reaksi reduksi dan oksidasi. Step yang kedua, kita samain jumlah atom yang biloxnya berubah. Ya, berarti di sini Mn-nya ada 1, di kanan juga 1, udah sama. Yang bawah karbonnya ada 2, di kanan ada 1, belum sama, berarti biar sama dikali 2. Ya. Nah, setelah itu kita samain oksigen. Nah, misalnya ini suasananya asam ya. Kita samain oksigen, berarti oksigennya di kiri ada 4, di kanan ada 2. Berarti berapa selisihnya? 2 oksigen. Samain oksigen dengan H2O. Berarti butuh berapa H2O biar oksigennya sama? Butuh 2 H2O. Ya, biar sama-sama 4 oksigennya. Kemudian kalau yang bawah oksigennya udah sama belum? Di kiri 4, di kanan 2 kali 2, 4. Berarti udah sama. Nah, berarti kalau udah sama, udah nggak usah tambah H2O di yang oksidasi. Ya, karena kan oksigennya udah sama. Hah, gimana Kak? Kenapa yang MnO4 harus nyisa 1, tapi Cr2O4 harus nyisa 2? Nyisa apanya ya? Cr atau C2? Ini tuh bukan Cr, tapi C2. Velia nyisa gimana maksudnya? Oh, ini total biloxnya. Pas tentuin bilox ya. Kenapa harus sisa -1? Karena muatan si senyawanya -1. Jadi kan di aturan bilox itu kalau misalkan dia, nah, hasil muatannya harus 0 itu kalau dia netral kayak CO2. Kalau ini kan dia ada muatannya. Kalau ada muatannya itu berarti totalnya itu harus sesuai dengan muatannya gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada muatannya harus sama dengan muatannya. Kalau misalkan kayak CO2 kan ini nggak ada muatannya nih. Nah, ini baru totalnya 0 gitu. Ini cara setengah reaksi. Ya, ini cara setengah reaksi. Gitu. Udah terjawab belum? Ya, lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan bilox itu, kalian ingat aturan bilox ya. Ya, ingat aturan bilox. Jadi bilox total suatu senyawa netral itu sama dengan 0. Bilox total suatu ion itu sama dengan muatannya. Nah, ini kan masuknya ion ya, karena dia ada muatannya gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi kita udah nyamain jumlah oksigen. Ya, tadi kita sudah menyamakan jumlah oksigen. Kemudian selanjutnya kita nyamain jumlah H. Nah, kita samakan jumlah H dengan H+. Di kiri ada H-nya nggak? Nggak ada. Di kanan ada H-nya nggak? Ada. Ada berapa? Ada 4. Maka kita tambahkan H+-nya di sebelah kiri. Nah, kan biar sama H-nya. Ya. Kalau yang bawah, di kiri ada H-nya nggak? Nggak ada. Di kanan ada H-nya nggak? Nggak ada juga. Berarti ya udah, nggak usah ditambah H. Habis itu, samakan muatannya dengan elektron. Berapa muatan di sebelah kiri? Nah, muatannya adalah plus 1 kali 4 plus 4 ditambah min 1 kali 1 min 1. Ya, kemudian di kanan 0, di sini juga 0. Berarti totalnya di sebelah kiri plus 4 ditambah min 1 sama dengan plus 3. Berarti di kiri plus 3, di kanan 0. Berapa selisihnya? 3.
Tambahin berapa elektron di sebelah mana? Tambahin 3 elektron di sebelah kiri. Karena nambahin elektron itu adalah sejumlah selisihnya di ruas yang lebih positif. Ya, gitu. Kemudian yang bawah berapa muatannya? Min 2. Ini 0. Berarti tambahin elektronnya berapa? Selisihnya min 2 sama 0. Selisihnya adalah 2. Ya, berarti kita tambahkan elektron sebanyak 2 di ruas kanan yang lebih positif. Kak, ada catatannya nggak ini? Ada dong. Di link yang di bio ya, teman-teman. Wait. Oke, catatannya ada di sini ya, teman-teman. Nih, jadi catatan yang di sini tuh udah dari bab bilox, dari menentukan bilox sampai ke elektrolisis hukum Faraday. Pokoknya udah satu bab redoks dan elektrokimia ada di link ini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kelihatan nggak sih kalau di sini? Kak, 2H2O yang atas maaf dari mana ya? Yang ini, H2O yang ini dari mana? Dari aturannya, jadi kan mau nyamain oksigen nih. Tadinya kan oksigennya di kiri 4, di kanan 2. Nah, berarti biar sama, kita tambahin 2H2O di sebelah kanan. Kan jadinya sama-sama 4 ya, setelah ditambah H2O. Masuk materi TKA nggak Kak ini? Masuk. Ini masuk materi TKA ya. Aplikasi notes-nya aku pakai ini, Colanote. Nah, ini ya, aku pakai yang itu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman nih sampai muatan? Ya, jadi tadi apa? Pertama kita tentukan reaksinya reduksi atau oksidasi, kemudian kita split bagi 2, reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Kemudian step selanjutnya, samakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Mn-nya tadi udah sama-sama 1. Kalau karbon di bawah, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, maka dikasih koefisien 2, biar sama-sama 2. Setelah itu, samakan jumlah oksigen dengan H2O. Di kiri oksigennya 4, di kanan oksigennya 2. Biar sama dengan 4, maka di sini ditambahkan 2H2O. Ya, kemudian yang di bawah karena oksigennya udah sama, jadi nggak ditambah H2O. Gitu. Lalu setelah itu samakan H dengan H+. Nah, tadinya kan H plusnya belum ada nih. Di sebelah kanan ada 4 H-nya. Biar sama, tambahin H plus sebanyak 4 di sebelah kiri. Kan jadinya sama-sama 4 ya hidrogennya ya. Kemudian tambahkan elektron untuk menyamakan muatan. Nah, muatannya tadinya plus 4 ditambah min 1 sama dengan plus 3. Di kanan 0. Berarti selisihnya kan plus 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, berarti selisihnya 3. Selisihnya positif 3 nih, berarti kita tambahkan 3 elektron di ruas yang lebih positif. Ya, gitu. Kalau yang bawah, ini muatannya min 2, di kanan 0. Berarti selisihnya adalah 2. Jadi kita tambahkan 2 elektron di ruas kanan. Ya, biar nanti jadi sama-sama min 2 muatannya. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nah, setelah itu kita samakan elektronnya. Berarti yang atas kali berapa, yang bawah kali berapa? Cukup, Kak? Oke, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Ya, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Ya, nah berarti setelah itu kita tulis nih yang atas dikali 2 semuanya. Berarti jadinya ada semut. Berarti jadinya 6 elektron ditambah 8H+, ditambah 2 MnO4- menjadi 2 MnO2 ditambah 4H2O. Ya, gitu. Kemudian yang bawah 3C2O42- menjadi 6CO2 ditambah 6 elektron.
ya. Nah, setelah itu kita tinggal coret elektronnya. Coret, karena ada di ruas yang berseberangan itu bisa dicoret ya teman-teman. Terus kita tulis sisanya. 8H plus ditambah 2MnO4 min ditambah 3C2O4 2 min menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 4H2O. Nah, setelah itu kita cek udah setara atau belum reaksinya gitu ya. Jadi kalau udah selesai kalian jumlahkan, kalian cek ulang ya. Oke. Yang pertama hidrogen di kiri ada 8, di kanan 4 kali 2 8. Mn di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Karbon di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Oksigen di kiri ada 4, ditambah 3 kali 4 12, tambah 4 16, ya kan? Di kanan 2 kali 2 4, ditambah 2 kali 6 12, 4 tambah 12, 4, ini berapa nih? 2 kali 4 8, ya. 2 kali 4 8, terus 4 kali 3 12, 8 tambah 12 sama dengan 20 ya di sebelah kiri. Di sebelah kanan 2 kali 2 4, ditambah 2 kali 6 12, ditambah 1 kali 4 4, sama dengan 20 juga. Berarti udah sama. Sebelah kiri 20, sebelah kanan 20, itu oksigennya. Terus kita cek muatannya. Di kiri plus 1 kali 8 plus 8, ditambah min 2, ditambah min 6. Ya, berarti berapa? 0 kan? Ya, di sebelah kanan ini netral, ini netral, ini netral, 0 gitu. Ih, pas banget Kak, redox. Ih, Lin, kok kamu telat joinnya? Aku udah mau udahan nih bentar lagi. Karena aku malam ini ngajarnya jam 8, teman-teman. Nah, yang jam 7-nya tuh aku kebetulan kosong. Jadi aku live-nya di jam 7. Ih, dari kapan? Tadi dari jam 7 aku mulai. Enggak deh, 7.15 mulainya ya. Oke, aku ulang lagi ya. Sekali lagi teman-teman ya. Aku review ya untuk yang ini. Udah bahas yang cara bilox belum Kak? Belum, aku belum bahas yang cara bilox, tapi aku udah pernah bikin VT tentang cara bilox. Jadi kalian mampir aja di profile akun TikTok aku, di situ aku udah buat VT-nya. Kalau yang cara setengah reaksi aku belum sempat buat VT-nya ya. Oke, sebelum aku udahan, akan aku ulang dulu ya, aku review dulu ya teman-teman. Pertama itu adalah kalian split reaksinya jadi 2. Ih, terima kasih yang sudah kirim mawar. Makasih banyak. Ini bisa kasih tahu nggak langkah-langkahnya? Ada, ini langkah-langkahnya. Ya, jadi langkah-langkahnya cara setengah reaksi itu, sebenarnya ini kayaknya udah pernah aku up juga ya, sedikit materinya khusus yang penyetaraan reaksi redox. Jadi kalian bisa sih SS sekarang kalau misalkan pengen yang lebih HD itu kalian bisa lihat di profil TikTok aku. Tapi kalau kalian pengen file PDF-nya lengkap sampai nanti elektrokimia itu ada di link ini ya, teman-teman. Oke, kita ulang dulu ya. Jadi untuk penyetaraan reaksi redox itu stepnya adalah yang pertama, kalau dengan cara setengah reaksi, yang pertama kita harus tulis dulu reaksi reduksi dan oksidasinya. Yang kedua, kita harus samakan jumlah atom yang biloxnya berubah dengan cara menambahkan koefisien. Yang ketiga, kita samain oksigennya dengan H2O. Kalau suasananya asam, kita tambahin oksigen di yang kekurangan oksigen. Kalau suasananya basah, di yang kelebihan oksigen. Atau kalian boleh pakai cara asam dulu aja sampai akhir. Kalau mau diminta cara basah, tinggal ditambahin OH- di kedua ruas. Selanjutnya kalau kita mau menyamakan jumlah hidrogen, itu kalau asam pakai H+, kalau basah pakai OH-. Ya. Selanjutnya samakan muatan dengan elektron. Ya, jadi muatan di kiri sama di kanan harus disamakan. Menambahkan elektron itu sejumlah selisihnya di ruas yang lebih positif. Kemudian samakan elektron.
lalu jumlahkan reaksinya. Gitu. Ya. Gitu teman-teman. Kak, kalau samain hidrogen itu penempatannya di yang kurang apa lebih? Nah, kalau nyamain hidrogen di yang kurang. Pokoknya semua kalau nyamain itu di yang kurang, kecuali kalau cara setengah reaksi suasana basa. Nah, kalau cara setengah reaksi suasana basa itu nambahinnya di yang kelebihan oksigen gitu. Ya, seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nih, jadi pertama kita cek dulu biloxnya gitu kan. Yang kedua, kita tulis reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang ketiga, kita samain jumlah atom yang biloxnya berubah. Nah, ini kan Mn-nya sama-sama 1. Kalau yang bawah C-nya ada 2, di kanan ada 1, makanya dikalikan 2 ya koefisiennya. Habis itu, samain oksigennya dengan cara menambahkan H2O di yang kekurangan O. Di kiri ada 4, di kanan ada 2, sehingga aku menambahkan 2 H2O di ruas kanan. Ya, kalau yang bawah oksigennya udah sama. Kemudian, samakan jumlah H dengan H+. Di kanan ada 4H kan? Maka di kiri tambahin 4